Jadi topiknya adalah untuk produksi pemesinan ya sebenarnya, tapi bisa juga secara metodologi dipakai untuk jenis yang lain ya. Jadi itu sebagai apa namanya, sebagai ilustrasi cara ini kan hitungnya cara menghitung cost. Jadi kalau mitek-teknya itu menghitung cost mitek-tek satu unit mitek-tek satu apa namanya, satu mangkok mie tek-tek ya Pak. Ini itu berapa? Nah, satu unitnya. Maka cara menghitung ongkos produksinya adalah kita lihat proses produksi itu sendiri. Ya, proses produksi itu sendiri ada 4M ya. Ada material, ada mesin, ada eh, orang dan ada apa namanya metoda, plus ada energi, kan bisa juga dalam dunia modern sekarang ada market dan ada sumber daya keuangan yang misalnya dipinjam di bank atau di mana begitu. Ini sumber daya keuangan. Ini semua harus ada untuk menghasilkan sebuah produk. Maka kalau kita menghitung ongkos sebenarnya adalah kita menghitung unit masing-masing sumber dayanya ini. Sebenarnya intinya itu. Unit dari sumber daya bahannya, dari segi mesinnya, orangnya, dan money, metode, dan lain-lain. Itu aja sebenarnya intinya. Jadi kalau di industri kecil apa permasalahannya? Saya melihat kadang-kadang cara menghitung cost-nya ini banyak dikritik oleh pengamat ekonomi. Kalau pedagang-pedagang kita itu prinsipnya yang dihitung itu cuma yang jelas aja. Itu misalnya bahannya, ya berapa beli bahan, terus kadang-kadang dia bekerja sendiri nggak dihitung itu dianya. Harusnya dihitung kalau dia sebagai manajer sendiri. Lupa dia hitung. Jadi kadang-kadang saya membeli kue, kue saya suka beli di Simpang itu apa namanya, kue Bika. Enak sekali itu kue Bika di Simpang Haru Jembatan. Itu harganya 1.000. Saya kira enak nih nggak mungkin 1.000 nih, harusnya 2.000 dia jual nih. Mungkin dia hitung cuma bahan kue Bika itu aja gitu ya. Orang yang membuatnya itu dianggap, wah itu untungnya aja. Tidak, itu sebenarnya ada sumber daya yang harus ini. Kemudian mesinnya tentu kue Bika itu tentu alat-alatnya tentu dibeli semua itu kan. Kompornya ada sekarang walaupun dianggap itu, tapi ada komponen itu, apalagi diproduksi mesinnya. Kemudian ya mungkin maninya dianggap tidak ada karena dia tidak, usahanya kecil, metodenya juga mungkin dianggap tidak ada. Yang ada tuh mungkin energinya, yaitu apa namanya minyak dan bahan bakar dan lain-lain semuanya. Mungkin minyak juga dihitung, jadi ini dihitung bahan baku sama minyak aja. Yang dihitung mesinnya udah dianggap gratis, orangnya dianggap gratis, sehingga mungkin ini murah sekali. Nah, mungkin itu yang mengakibatkan industri kecil-kecil kadang-kadang ya tetap nggak naik-naik dia. Ya, tapi dalam perhitungan ongkos kita sebenarnya kita menghitung seluruh sumber daya produksi. Nah, ini tidak saya aja yang ngomong, ini pengamat ekonomi pada ya, setelah mengamati di ekonomi di Sumbar, industri rakyat kecil ini katanya ternyata cara menghitung UMKM kita itu hanya menghitung bahan dan energinya saja. Yang lain tidak menghitung. Rumah itu kalau dia berdagang di rumah, sebenarnya rumah itu sebenarnya dihitung dan kalau saya sewa ini berapa ini, nah, gitu. Karena bisa juga disewa kan. Kadang-kadang dia tidak hitung. Ya di jalan ya kadang-kadang di jalan dia itu ya, ya mungkin ya sewanya murah lah, dibuat lapak-lapak. Lapak-lapak itu kan punya ongkos juga, mungkin 2 juta atau 3 juta membuat itu. Oke, ini apanya? Jadi yang ongkos itu adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk menghasilkan produk tersebut. Ya, sumber daya ini. Jadi menghitung ongkosnya sumber daya ini. Tidak hanya yang terlibat langsung maupun tapi juga yang terlibat tidak langsung ya. Jadi bahan ini kan misalnya apa namanya? Fotokopi ya. Fotokopi bahan bakunya kan kertas. Ya, terus luarannya kertas yang sudah difotokopi. Tapi bahan baku langsungnya memang kertas, tapi yang tidak langsungnya sebenarnya ada eh, material lain yang seperti tinta atau apalah, ya ada di sini. Ya, jadi bahan tidak langsungnya harus dihitung. Atau
Mesinnya, mesin fotokopinya yang langsung, tetapi mesin tidak langsungnya, mesin cutternya, mesin apa namanya, pemotong, mesin yang lain itu termasuk yang tidak langsung, yang dia beli juga, yang berpengaruh juga terhadap produknya. Nah, itu harus diasumsikan. Nah, ini sedikit sekelumit tentang metodologi bagaimana cara menghitung. Kalau yang sederhana menghitungnya adalah seperti yang saya ajarkan di awal kuliah dulu, adalah yang sederhana kita hitung aja rupiah per unitnya. Seperti fotokopi, yaitu misalnya berapa kertasnya per lembar, berapa tintanya, ya, berapa tenaga kerjanya per lembar. Ya, tentu dia ada asumsi-asumsi, ada mesinnya, tentu ada rumus-rumus untuk menghitung mesin dan sewa bangunan, terus mungkin ada bunga juga. Dianggap dia mungkin mesin ini, biasanya di mesin ini mesinnya 40 juta, kan kita anggap itu, kita asumsikan kalau seandainya 40 juta itu kita investasikan kita simpan di bank, tentu dia akan menambah sendiri tanpa kita berusaha. Nah, tentu kita asumsikan itu di, kalau kita pinjam berapa tingkat opportunity, ya, opportunity uang yang ini. Jadi ada ongkos bunga dan lain-lain segala macam. Ini di semuanya. Nah, itulah yang di rupiah per lembar. Tetapi bagaimana bentuk usaha ini kalau dia seperti perusahaan sangat besar, ya? Itu kan perusahaan sangat kecil yang outputnya cuma satu produk. Bagaimana kalau multi produk? Bagaimana kalau PT Semen Padang misalnya, yang bekerjanya itu tenaga kerjanya yang kalau ini yang memfotokopi, kalau Semen Padang tenaga kerjanya ada 1.000. Bagaimana itu? Akuntansi, marketing, satpam, CS, sampai yang engineer, yang merancang, yang ini. Terus gimana cara menghitung satu cost semen Padang itu? Nah, tentu itu sangat apa namanya, ada kompleksitas, ya. Ya. Ini yang paling sederhana, tentu ada yang kompleksnya. Bagaimana menghitung yang kompleksnya itu? Nah, apa namanya? Tentu ada metodologi cara menghitungnya supaya semua cost itu bisa masuk. Seluruh yang saya korbankan tuh bisa masuk semua. Ya, termasuk yang saya korbankan kalau ada tukang palak di situ, ada tukang apa namanya, sumbangan sosial di situ dan segala macam. Itu akan masuk semua di sini di perhitungan ongkos kita. Karena itu semuanya dikorbankan untuk menghasilkan produk. Maka kita harus memenuhi metodologi baru untuk menghitung cost yang mungkin akan saya masukkan di sini beberapa ketentuannya, ya. Itu pembuka dari perhitungan cost. Nah, eh, ilustrasinya adalah kita ingin menghitung satu komponen ini berapa sih harganya, kan begitu ya. Itu ilustrasinya. Katup ini. Nah, tentu dia dibuat dari material kuningan, ya. Kuningan itu adalah ZnCu, CuZn, senyawa apa namanya? Kuningan seperti ini. Nah, mungkin dimensinya begini, berapa harga materialnya, katakanlah 12.000 per unit. Nah, tentu dia dibuat juga dengan proses bubut ini. Nah, ini untungnya satu proses. Gimana kalau dia prosesnya 3 atau 4? Ini asumsinya satu proses saja. Proses bubut, misalnya begitu, ya. Nah, tentu ada ongkos pahatnya di situ. Terus dalam mesin itu tentu ada umur pahatnya, bagaimana habisnya pahat tersebut. Tentu ada waktu prosesnya di situ. Nah, sehingga kita harus menghitung berapa sih. Nah, misalnya kalau saya hitung nanti, misalnya harga 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 proses bubutnya Rp962 dalam 1 menit. Nah, ini nanti harus dicari nih angka dari mana datangnya 962. Kalau dia 8 menit mengoperasikan ini, maka ongkosnya untuk satu ini kan kalikan aja gitu. Nah, tentu ini juga yang dikorbankan tidak hanya itu, misalnya pemrograman. Ada yang menyeting, ada apa, mungkin apakah ada perlu ongkos perkakas di situ atau fixtures. Nah, semua itu dikorbankan. Bagaimana? Tentu berhubungan dengan berapa unit produk ini dibuat. Kalau misalnya yang unit yang dibuat 400 produk, ini kan, maka mungkin ongkosnya bisa murah, ya. Tapi kalau yang dibuat 400, maka ongkos ini bisa dibagi semuanya menjadi 400. Tapi kalau yang dibuat itu misalnya apa namanya, sedikit, tentu menjadi mahal sekali ongkos per produk ini. Ya, jadi ongkos pemrograman ini kan dijatuhnya per berapa
lot size ya, berapa ukuran atau volume produk yang mau dibuat. Ini 400 ini. Kemudian barangkali ada juga insinyur yang merancang proses produksinya di bagian PPC atau Production Planning and Control di sini. Nah, tentu orang di sini ada insinyur yang digaji katakanlah gajinya 4 atau 10 juta per bulan. Nah, tentu ada juga kontribusi dia. Ya, mungkin berapa menit dia merancang ini. Nah, berapa ininya. Terus dibagi berapa jumlah unit yang dibuat nanti berapa ongkosnya. Nah, semuanya ini adalah nanti akan berpengaruh kepada berapa harga rupiahnya jatuhnya nih. Katakanlah ini jatuhnya 32.000 per unit untuk produksi. Nah, itu hasil akhirnya ini yang mau dicari ya. Nanti kalau menjualnya 50.000, itulah ketahuan untungnya. Nah, nanti nah, nah, nah jadi 32.000 ini yang akan kita cari. Oke ya, jadi itu kira-kira ininya. Ini tadi ilustrasinya sudah. Nah, bagaimana metodologi cara menghitungnya? Nah, di sini pertama sekali metode cara menghitungnya ini kita harus mencari ini. Sebenarnya ini. Jadi ini 962 rupiah per menit. Ini kan proses namanya proses bubut. Dari mana datang angka ini? 962 rupiah per menit. Kalau yang lain sudah bisa saya cari ini yang cara menentukan. Jadi berapa harga unit dalam membubut dalam 1 menit itu berapa sih chartnya ya dalam membubut. Nah, maka kita pertama sekali yang perlu kita ketahui adalah di sini adalah yang disebut dengan ongkos operasi ya. Itu yang tadi disebut yaitu rupiah per menit, yaitu misalnya di sini konteksnya adalah bagi 4.500 rupiah per menit ongkos operasi untuk sebuah mesin CNC. Nah, dari mana datang ini? Nah, ini yang kita mau cari. Dari mana datangnya? Apa hubungannya dengan misalnya ongkos operasi ini dengan misalnya bagian akuntansi, jadi kita atau CS atau security yang digaji. Nah, bagaimana dia nanti harus dialokasikan ke sini? Karena dianggap inilah yang menanggungnya. Ya, satu sisi inilah menanggungnya, yang menjadi bebannya itu adalah semua biaya yang ada terjadi di perusahaan tersebut. Ya. Nah, dalam konteks ini adalah perusahaan industri pemesinan lah, itu pabrik untuk membuat produk tersebut. Ya, oke. Jadi kita mencari ininya. Ongkos operasi adalah untuk mencari rupiah per menit dari sebuah mesin atau sebuah alat. Kalau contoh alatnya eskavator, berapa rupiah per mungkin eskavator bukan menit, per jam bayarnya atau rupiah per hari bisa jadi. Jadi artinya rupiah per satuan waktu dari sebuah alat. Misalnya mobil kita rental berapa rupiah per satuan waktu. Misalnya bisa jadi rupiah per jam atau rupiah per hari. Berapa? 550.000 rupiah per hari. Nah, itu yang disebut ongkos operasi tersebut. Nah, bagaimana cara menentukan 550 rupiah per hari dari sebuah mobil Innova? Nah, tentu itu pertanyaannya. Karena jasa rental itu kan juga tidak hanya sopir, ada administrasinya, ada cleaning service-nya di sana, ada beberapa beban yang lain. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, ini kira-kira ilustrasi yang mau kita kejar dalam 1 jam ke depan. Jadi ada pertanyaan di sini? Ada? Izin bertanya, Pak. Ya. Untuk biaya fiskal dan repair alat gimana, Pak? Masuk di mana kira-kira tuh, Pak? Biaya fiskal? Iya, artinya penyusutan pembelian alat pertama itu kan biasanya ada beban ya, Pak. Terus kalau adanya kerusakan alat, apa kita masukkan juga dalam ongkos operasi nanti, Pak? Kan ada berapa misalnya perbaikannya dalam 1 minggu atau 1 bulan, itu gimana tuh, Pak?
Bisa jadi masukkan dalam ongkos operasi. Biaya fiskal itu bukan biaya fiskal maksudnya, biaya ini mungkin maksudnya, biaya ongkos tetap namanya istilahnya. Jadi ada rumusnya nanti kita masukin di sini, ada rumus seperti ini. Jadi Anda membelinya sekian, nanti Ya, 300 juta kita beli suatu mesin, tentu mesin 300 juta itu kan beban kita, ya, beban apa namanya biaya yang kita keluarkan. Ini ya, contoh ya, sebuah mesin CNC, saya lanjut aja seperti pertanyaannya. Selanjutnya sebuah mesin ya, CNC dibeli 300 juta. Nah, tentu ini menjadi kontribusi, jangan anggap gratis saja. Ini kan dikorbankan. Kalau kita 300 juta kita eh, investasikan di obligasi atau di bank atau di apa, dia akan menjadi bertambah juga uang itu. Ya kan? Ya kan betul, akan menjadi keuntungan juga. Sekarang kita pilihan kita tidak ke sana, kita pilihan kita menginvestasikan. Tentu ada minimal beban ini, beban tingkat suku bunga kita anggap gitulah istilahnya, yaitu 20% misalnya kita anggap. Saya total aja, ada tingkat suku bunga, ada pajak di sini ada pajak, ada kalau dia mengasuransi, kadang-kadang tidak diasuransi, kalau diasuransi barang tersebut masuk. Nah, kalau kita total tidak bunganya 12%, terus ada pajak yang harus dibayar, ya, PPN atau asuransi yang harus dibayar, mungkin saya nilai 20%, ini mungkin diasumsi aja. Dalam hal ini konteksnya dinilai 20%. Termasuk sini pabean dan segala macam, ya. Atau sudah masuk harga 300, ya, itu segala macam. Nah, kemudian dalam menghitung itu kita perlu juga mengestimasi umur produktifnya, ya, atau umur ekonomisnya, atau umur pemakaiannya. Berapa tahun kita anggap apa namanya dia akan apa namanya selesai selesai, ya. Jadi di sini saya asumsikan dia 10 tahun. Nah, harga sisanya saya anggap aja nol di sini, ya. ya, Biasanya ada juga harga sisa setelah 10 tahun. Nah, ini kita anggap aja nol, ini asumsinya nol ini kalau dalam hitungan ini. Nah, kemudian dengan perhitungan itu kita bisa mencari berapa ongkos tetap. Nah, itu namanya ongkos tetap. Jadi berapapun volume yang Anda buat produksi Anda, ongkos tetapnya tetap segitu, ya. Jadi mesin, kalau kita berjualan nasi, ongkos tetapnya tentu seluruh periuk dan segala alat-alat, kompor dan segala macam yang saya sudah investasikan untuk jualan itu. Itu disebut ongkos tetap, ya, ongkos tetap. Uh, ya, itu disebut ongkos tetapnya nanti di apa kan nanti di ini kan. Nah, dalam perhitungan akuntansi ini disebut aset, namanya perhitungan aset ini. Aset itu ada biasanya aset itu kalau tidak mesin, kalau kedua bangunan, ya, ya. Ada mesin, maaf, nah tadi, oke, tadi. Nah ini, kalau tidak mesin, bangunan, kalau tidak peralatan lainnya, peralatan, hilang lagi. Gimana tadi nih? Ya, jadi aset itu mesin, ada bangunan, ada peralatan lainnya. Kalau kita punya komputer atau furniture atau crane atau alat-alat lain yang kita beli untuk usaha itu, semuanya disebut aset itu. Nanti aset ini punya namanya depresiasi. Inilah rumus depresiasinya perhitungannya, ya, yang merupakan jadi ongkos tetap. Contoh yang 300 juta, coba kita cari. Jadi CF ini adalah ongkos tetap per tahun ini. Jadi rupiah per tahun, ya. Merupakan harga beli 300 juta kali apa? Kali komponen depresiasi seper Y ini depresiasi karena dia 10 tahun, maka 1 tahun berapa? Bagi 10 kan? Jadi seper Y, seper 10 tambah dengan ongkos tambahannya, yaitu ongkos uh, opportunity-nya kalau seandainya apa uangnya diinvestasikan di tempat lain. Sekarang Anda opportunity-nya Anda investasikan, maka Anda terikat juga dengan apa yang disebut tingkat suku bunga, ya. Itu harus Anda bayar sebenarnya, ya. Walaupun itu uang Anda, tapi kalau Anda opportunity di tempat lain, Anda Anda mendapatkan uang. Sekarang uang itu tidak dapat, Anda korbankan, ya kan? Berarti ada ongkos bunga, ya. Apalagi uangnya dipinjam.
Atau pajak atau asuransi sebesar 20%. Jadi rumusnya nanti untuk ini rumusnya ini kita buat aja rumus jadi ya 11 ya Y tambah 1 ini kan 10 tambah 1 11 per 2Y per 10 kali dengan IPT ini total ini tingkat akumulasi tingkat suku bunga yang utamanya tingkat suku bunga ini sebenarnya di sini 0,20 ini cukup tinggi ya sekarang ini mungkin bisa jadi tidak 20%, 10% aja kita anggap atau 12% aja dalam perhitungan kita. Kalau kita cari maka hasilnya 63 juta per tahun. Jadi untuk membuat produk untuk menghitung ongkos operasi kita dari mesinnya saja kita sudah berkorban 63 juta per tahun. Nah, nanti di breakdown lagi berapa per hari, nanti per hari itu berapa per menit dia nanti. Dalam semenit berapa? Dari ongkos tetap saja. Ya, pertanyaan tadi. Jadi ongkos tetap saja. Jadi komponennya pertama ongkos tetap, ya. Jadi untuk menghitung ongkos operasi ini adalah ongkos tetap ini mesin ini. Ongkos tetap. Ya. Kalau mobil berarti Innova berapa? Innova 300-400 juta. Itulah ongkos, carilah rumusnya. 300 juta nanti cari ini. 300 juta berapa umur produktifnya? Katakan 300 juta ongkos belinya, harga sisanya setelah 5 tahun pemakaian 200 juta. Nah, maka nanti itu CF-nya nanti dikurangi aja ini 200 juta kali seper 5, dianggap 5 tahun, seper 5 tambah berapa tadi ya? 6 per 2Y 10 kali tingkat suku bunga katakan 12%, 0,12 yaitu tadi CF ini. Jadi yang sini ya. Ya ini yang di bawah ini. Jadi ini 200, ini jadi 10 jadi 5, ini jadi 10, ini jadi 6, ini jadi berapa persen. Inilah untuk mobil Innova yang Anda mau rentalkan itu, biaya per tahunnya yang Anda harus hitung. Oke ya. Ini ilustrasi untuk. Kemudian, ini saya hapus saja. Kemudian, itu baru satu komponen disebut ongkos tetap. Kemudian bagaimana ongkos yang langsung. Yang langsung artinya ongkos yang di mesin ini kita membutuhkan siapa yang mengoperasikan maaf. Siapa yang mengoperasikan mesin ini? Yang langsung mengoperasikan mesin ini. Nah, di sini ada orang atau yang langsung energi datang di mesin ini. Jadi yang langsung itu adalah ongkos yang berasal dari ongkos operator. Ya, orang ini operator di sini, operator dan ongkos yang berasal dari listrik di sini. Mengapa disebut ongkos langsung? Karena dialah yang langsung apa namanya? Yang langsung terlibat dalam mencari ongkosnya, tentu operator. Jadi bagaimana cara menghitungnya? Tentu dihitung dari gaji operatornya saja. Jadi ongkos operasinya berarti ada dua komponen. Operator satu, ini operatornya dari mesin tersebut, dan ini ongkos apa namanya dayanya, daya. Ya, kalau mobil ongkos operatornya tentu supirnya, ya tentu gitu ya. Terus dayanya adalah bensinnya, ya bensinnya itu yang disebut ongkos langsungnya. Kan begitu ya, kira-kira kalau analoginya di mobil. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Kalau hitung ini sangat mudah sekali. Apa namanya? Kita anggap aja L itu adalah gaji per bulan. Nah, kalau dalam per tahun tentu kalikan aja 12. Kita kan asumsinya dalam per tahun nanti 12 ya. Terus ongkos powernya per tahun. Nah ini agak rumit juga menghitungnya. Jadi bagaimana menghitung ongkos power kalau di sebuah mesin? Nah, cara menghitungnya sebagai berikut. Jadi kalau mesin CNC tersebut, powernya tentu ada, katakanlah dia dayanya 10 kW, maka dalam asumsi kita dalam menghitung ongkosnya itu kan tidak apa namanya, tidak 10 kW-nya yang dipakai. Tentu dia yang dipakai cuma sebagian. Ya, jadi kita ada namanya efektivitas bebannya.
Katakanlah kita anggap 60% aja dari segitu dipakai. Ya, ini asumsi saja cara menghitungnya. Terus efektivitas pepesinan rata-rata kan tidak apa namanya tidak dari jam 7 masuk sampai jam 15 atau jam 17 masuk dipakai terus menerus, enggak kan, pasti banyak istirahatnya. Nah, kita anggap aja istirahatnya 60%, yang dipakai 40%, jadi efektivitasnya 40%. Jadi asumsi-asumsi ini aja yang dibangun, sehingga daya ini 10 kW ini harus dikalikan 0,6 dikalikan 0,4 ya. Nah, itu nanti dapatlah KW, berapa KW dia nanti ya. Nah, supaya menjadi rupiah tentu harus dicari lagi berapa harga harga KWH namanya. KWH, KWH ya. Nah, sekarang tidak salah tarifnya 1.500 kalau tidak salah ya. 1.400 kalau tidak salah, kalau tanya PLN tuh harga KWH kita tuh 1.500 kalau tidak salah. Ini 1.300 kita buat. Nah, dikali lagi 1.300. Karena dia H ini hours. Nah, kita nanti mau membuatnya dalam apa namanya? dalam menit ya. Kita nanti hitungnya mau dalam menit nanti ya, supaya lebih ini, maka kita bagikan ini 60. 60 itu konversi aja, ini aturan rumus saja. Konversi karena nanti kita hitungnya dalam menit. Yang jamnya tidak jadi tidak ini ya. Dalam menit kita hitung. Ya nanti ini. Nah, ongkos yang direct ini nanti dipengaruhi oleh sistem kerja. Ya, maksudnya begini, ongkos direct ini sangat tergantung kepada berapa shift perusahaan itu bekerja. Nah, itu. Jadi dalam perusahaan itu ada istilah 3 shift. Kalau kita pergi ke Semen Padang, dia operasi pabriknya itu selalu 3 shift. Nggak pernah yang tidak 3 shift. Kalau nggak rugi dia itu. Tapi kalau misalnya kalau angkot 2 shift dia. Dia beroperasi dari jam 7 pagi sampai jam 9 malam. Biasanya kadang-kadang begitu. 2 shift itu. Ya, 2 siang ya 2 shift. Tapi kalau pabrik kantoran 1 shift itu. Ya, jadi asumsi kita kalau di industri pemesinan berapa shift dia bekerja. Ya, kalau 1 shift dia asumsi kita ini ya satu apa namanya 110 menit per tahun. Kalau 2 shift ini agak kecil, tidak dikali 2 langsung, yaitu 200. Ini asumsi-asumsi yang ada saya dapat di beberapa referensi. Dan kalau 3 shift malah lebih kecil lagi, ya tidak dikali 3 ya. Kalau kali 3 kan 110 kali 3 330, ini tidak kurang. Atau dihitung jam boleh kaki kita sebegini dia. Maksudnya mengapa hitungan ini diberlakukan? Karena gaji orang ini kan dalam asumsi 1 shift. Kalau dua shift bekerja, tidak 12 L Anda bayar. Itu kan 2 kali itu. Tentu powernya juga kalau 2 shift, 2 kali itu. Ya, demikian pun kalau 3 shift, operator yang bekerja di sana kalau 3 shift kan 3 jadinya, bukan 1. 1 itu kalau dia 1 shift. Kalau 2 itu 2 shift. Ya, daya yang Anda keluarkan kalau 3 shift kan 3 kalinya. Ya, jadi hati-hati karena sangat tergantung pada shift kerja. Mengapa apa namanya di ongkos tetapnya tidak ada istilah shift? Karena itulah keuntungan ongkos tetap. Ongkos tetap itu tidak mengenal shift. Jadi sekali Anda beli apa namanya suatu alat produksi, dia kalau Anda pakai 1 shift saja, artinya itu lambat balik modal Anda itu. Sebaiknya Anda pakai dengan banyak shift. Contohnya kalau Anda usaha rental, janganlah dah rentalnya Bapak dari jam 7 sampai jam 5 sore, ya, itu lambat untung Anda itu. Kalau dapat rental itu 3 shift aja, jalannya terus tiap hari dia 24 jam atau apa namanya 2 shift ya, atau baru cepat dia kembali itu nanti hitung-hitungnya. Karena artinya di ongkos tetapnya dia untung karena ongkos tetap itu tidak terpengaruh. Jadi pembaginya nanti untung. Nanti saya ilustrasikan dalam contoh lain. Jadi di ongkos tetap itu korbannya itu sekali Anda beli barang, yaitu mau dia 1 shift, 2 shift, 3 shift dipakai, dia itulah harganya. Maka kalau kita mau menghemat barang tersebut, mau cepat untung, operasikanlah dia dengan shift tinggi. Ya, artinya diperas dia itu.
Jadi biasanya industri padat modal seperti apa namanya pupuk, semen dan segala macam itu tidak pernah ada yang beroperasi satu shift. Semuanya tiga shift. Kalau ada empat shift dikasih empat shift, tapi yang boleh itu tiga shift. Jadi mengapa? Karena modalnya udah banyak. Ya, modal rupiahnya belinya banyak supaya dia cepat balik modal ya harus dioperasikan dengan shift yang banyak. Jam kerjanya dianggap banyak. Itu kira-kira. Oke. Baik ya. Berarti sudah masuk ya. Jadi komponen sebuah mesin ini ada yang tetap harganya, ada yang langsung dari tenaga kerja dan dari energinya yang langsung. Ya. Kemudian ada yang tidak langsung. Nah, ini tidak langsung ini yang paling nyelimet hitungnya. Yang ongkos tidak langsung atau indirect. Yaitu beban jauh atau beban dekat. Ya, di sini definisinya beban jauh atau beban dekat yang menimbulkan ongkos yang harus didistribusikan pada mesin ini. Ya, apa itu? Macam-macam. Contoh misalnya mesin ini berada pada sebuah bangunan. Bangunannya itu dibeli dengan harga 1 miliar. Loh, itu beban dekatnya, itu beban tidak langsungnya. Misalnya mesin tersebut eh, untuk berusaha ada manajer yang digaji 5 juta, ada akuntan yang digaji 10 juta atau berapalah. Ada CS yang digaji 2 juta, ada cleaning service di situ, ada operator administrasi data entry di situ. Itu berapa gajinya? Nah, terus tentu dia yang nanggung tuh mesin ini kan. Ya, mungkin tidak mesin bobot saja di sana. Mungkin di situ ada 20 mesin. Ke 20-20-nya menanggung itu kan. Menanggung itu sebagai beban tidak langsung. Kalau di situ ada tukang panggung atau tukang ini yang minta jatah 1 juta sebulan, mesin ini yang nanggung nanti. Itu merupakan beban tidak langsung atau sering disebut overhead ini. Beban yang tidak langsung atau di atas kepala saya. Yang tidak terpikir oleh saya kadang-kadang. Ya, yang langsungnya ya itu yang tenaga kerja atau listrik atau saya beli barang ini. Yang tidak langsungnya ya yang jenis-jenis itu, yang lain-lain. Jadi semuanya tumplek ya, beban-beban yang lain itu dalam perhitungan kita masuk ke beban tidak langsung. Oke ya, jadi beban tidak langsung. Nah, bagaimana cara menghitung beban tidak langsung? Nah, ini yang kita ya. Nah, di sini saya pakai rumus ini. Ya, rumusnya sederhana aja. Dianggap CI ini adalah beban indirect atau tidak langsung. CI adalah indirect atau tidak langsung. Nah, saya definisikan merupakan beban dekat dan beban jauh. Ada dua beban ya, beban dekat dan beban jauh. Beban dekat itu namanya CV, ya, ini beban dekat CV ini, dan beban jauh ini CI besar. Beban jauhnya CI besar ini. Itu. Jadi kalau Anda berusaha rental mobil, misalnya di sana kan ada yang nunggu-nunggu digaji kan 500.000 sebulan misalnya. Ada yang data entry, ada tukang apa begitu. Mungkin ada 3 orang Anda gaji di situ. Nah, itu termasuk apa namanya beban tidak langsung. Misalnya Anda sewa itu tempat, misalnya Anda sewa 8 juta setahun. Nah, itu beban tidak langsungnya di situ dalam konteksnya ini. Beban tidak Misalnya di sana Anda beli alat-alat untuk proses apa begitu ya, maintenance atau termasuk yang kata Pak Diki tadi, perawatan. Ya, perawatan misalnya 1 juta setahun satu mobil. Itu beban tidak langsungnya. Ya, indirect di sini. Masuknya semuanya di sini dia. Nah, bagaimana cara mengalokasinya? Nah, kita definisikan terhadap beban dekat dan beban jauh. Nah, sekarang apa itu beban dekat, apa beban jauh? Nah, dalam konteks rental mobil itu barangkali beban dekat yang banyak, beban jauhnya nggak terasa betul sebenarnya. Tapi kalau konteks uang sekolah Anda, misalnya UKT, Anda membayar uang sekolah, apa namanya, uang sekolah kan unit price yang dibayar tuh uang sekolah atau SPP Anda. Nah, sangat 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 apa namanya, sangat masuk beban dekat dan beban jauh. Siapa beban dekat di mesin tersebut dalam perhitungannya? Nah, beban dekat di mesin tersebut, kalau beban langsungnya dosennya.
Yang beban dekatnya yang tidak langsung itu sebenarnya tendiknya, pegawai labnya di mesin itu sebut kan itu digaji. Terus bangunan mesin itu dibuat 12 miliar katakan gitu. Nah, itu termasuk beban dekatnya. Beban dekatnya. Kemudian mana beban jauhnya? Beban jauhnya adalah beban di fakultas. Di fakultas itu banyak sekali pegawai digaji kan. Kalau swasta kita di Unani kan digaji semua tuh Nah, beban jauh di fakultas itu didistribusikan untuk 5 prodi atau berapa prodi lah. Nah, dan ini kita beriur itu kita bayar beban dekatnya. Di dekanan itu ada mesin, ada komputer yang dibeli sekian miliar, ada bangunan yang nilainya 15 miliar. Itu semuanya beban itu yang kita korbankan dulu itu untuk Anda yang harus bayarnya itu kalau dia swasta itu. Nah, itu disebut beban jauhnya ya. Apalagi beban jauh, beban yang ada di rektorat. Direktorat itu menanggung berapa prodi ya? 130 prodi didistribusikan. Saya tahu betul beban direktorat itu nilainya 100 miliar lebih. Ya, mulai dari kalau dari gajinya mungkin 200 miliar itu. Ada gaji-gaji orang di situ. Termasuk juga saya bekerja juga di situ. Bangunannya, peralatannya, tunernya, semua bahan habisnya, semua biaya operasionalnya di sana. Saya tahu nilainya sekitar 200 miliar lebih. Itu didistribusikan ke 130 prodi. Ya, dengan ini. Itulah menjadi, nah nanti termasuk prodi mesin di tempat Anda. Ya, Anda dapat jatah itu. Didistribusikan. Ada faktor pemberat di sini, maka dikenal namanya faktor pemberat nomor terakhir. Ada faktor pemberat, ya. Berapa Anda kenanya, ya. Jadi kalau di fakultas hanya 5 departemen yang didistribusikan, kalau di universitas ada 130 prodi yang ini. Itulah beban jauhnya. Sedangkan beban dekat adalah beban di teknik di departemen kita sendiri, itu beban dekatnya. Seluruh gaji-gaji yang ada dan mesin peralatan yang dibeli termasuk infokus kan semuanya dibeli itu biaya operasional, semua dikorbankan itu untuk itu. Maka itulah dianggap sebagai beban dekatnya. Ya. Oke, nah berarti beban itu yang disebut beban tidak langsung. Di pabrik semen Padang itu banyak sekali tuh bebannya. Nah, itu nanti dimasukkan. Nah, inilah cara perhitungannya. Nah, ada beban dekat yaitu CV, ada beban jauh CI, tapi di beban jauh itu ada tadi faktor pemberat berapa? Kalau di fakultas kan 1/5 kita dapatnya ya. Mungkin mesin mungkin yang banyak tuh kita kasih bebannya di sipil karena sipil yang paling kaya. Mesin itu nomor 2 kaya kayak. Nah, mungkin enggak 1/5 kita dapat ya, mungkin bisa jadi 1/5 atau lebih dari itu. Itu tergantung pada konsensus di masing-masing di fakultas. Ini betul-betul kita hitung ini sebenarnya ya. Oke. Maka itu disebut faktor pemberat di sini. Nah, ada lagi AI per AJ. AI per AJ ini apa? Ya, AI per AJ dalam konteks mesin tersebut, katakanlah mesin tersebut, mesin bobotnya Anda hitung kan satu mesin ini. Tapi mesin ini banyak kan? Banyak, banyak, banyak. Nah, tentu mesin ini adalah dia sendiri dibagi semuanya ini. Jadi dibagi semuanya. Nah, dalam cara saya mencarinya, ini agak bingung barangkali kamu. Saya mencarinya dalam konteks ini dari luasnya aja. Memang nggak bagus. Jadi kalau luas mesin itu katakan 5 meter persegi, luas total area ini 200 meter persegi, maka mesin itu kena 5 per 200 luasnya ya. Pak kok luas? Ya nggak tahu saya, nggak ada karena dalam perencanaan awal kan saya hanya tahu luas daerah. Tapi kalau sudah tahu, oh mesin ini kamu dapat jatah sekian ya, kita bagi jatahnya mungkin secara eh, yang paling banyak menghasilkan barangkali. Tapi dalam konteks desain awal, saya
membuatnya dulu dalam luas, ya, berdasarkan luas peralatan. Ya. Sama ini misalnya Anda punya 20 Innova, cara menghitung satu Innova tentu 1/20 nanti ceritanya. Karena satu ini tidak enak dong, satu ini menanggung semuanya, 20-nya yang menanggung. Jadi untuk satu ya 1/20, ya 1/20. Jadi itu kira-kira cara menghitung beban tidak langsung. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Izin Pak, tanya Pak. Ya, Oh, yang mengenai ongkos tetap Pak pada mesin Pak. ya. Oh, di rumusnya kan, oh Ini rumusnya. ya, oh, jadi mesin yang ini nih hitungannya itu tuh nyalanya mesin atau produk yang dihasilkan per menit dari mesin itu Pak. Nah, kita Dalam hanya mengungkus ongkos tetapnya. Kita belum berbicara mengenai nyala. Kalau nyala nanti ke sini, ke ongkos power. Nyalanya itu kan ini ke powernya, ya kan. Jadi kalau dia bernyala powernya, atau nyalanya ada orangnya. Jadi kalau sebenarnya ongkos tetap ini ya udah, itu kita beli barang itu berapa sih beban per tahunnya kita. Ya. Kalau dalam menitnya nanti dibagi, misalnya dalam tahun berapa jumlah menit yang, atau dibagi berapa menit sih dari ongkos tetapnya. Gitu, kita tidak menghitungkan nyala atau apa tadi ya. Yang satu lagi enggak. Hanya ini aja, komponen ini aja. Gitu. Kalau nyala tadi ya di ongkos langsung namanya, yaitu di apa namanya? Karena di sini ada berhubungan dengan ini, dengan efektivitas rata-rata, efisiensi. Kalau nyalanya banyak tentu kan, atau bermesinnya banyak, efektivitasnya tinggi nih, bukan 40%. Gitu. Ini asumsi-asumsi yang kita bangun. nanti Ya. Pak yang ini berarti berbeda lagi dengan nanti berapa berapa produk yang dihasilkan dalam per menit berarti Pak. Eh, kalau produk nanti aja. Jadi ini kita mencari ongkos operasi dulu. Jadi ongkos operasi eh, satu produk. Kalau 400 produk tentu ya dikali. Ini untuk satu produk ongkos operasi. Ya, ongkos operasi ini untuk satu produk. Jadi gini ceritanya. Nanti lah Anda, satu produk ini berapa? Nah, jadi kalau kita dapat nanti semuanya ya. Jadi kalau nilainya tadi ini, saya kalau kembali ke sini boleh. Ini saya total semuanya, ongkos tetap, ongkos ini, ongkos itu, ya. Nanti dapat ongkos operasi. Nah, ini ongkos operasi dapat yang rupiah per tahun. Nanti dapat saya konversi jadi rupiah per menit. Per menit. Nah, rupiah per menit dapatlah dia nanti di sini nih. Ini contohnya. Ini yang ini, yang ini. Jadi ini dalam mengoperasikan pakai mesin bubut, saya men-charge dia 960 dulu rupiah per menit. Itu sudah termasuk ongkos tetap, sudah termasuk daya, sudah termasuk operator, sudah termasuk ongkos tidak langsung tadi, yang macam-macam saya cerita tadi. Ini dia, kalau di total segini nilainya. Nah, kalau dalam membuat ini dari bentuk bulat menjadi bentuk ini perlu 8 menit di mesin CNC tersebut, maka inilah harga dari mesin ininya. Dikali aja nih. Ini kali ini. Ya, rupiah per menit kali 8 menit. Sekian rupiah harganya ini dari ongkos operasinya saja. Belum lagi materialnya, belum lagi pahatnya, belum lagi fixture-nya, belum lagi pemrograman CNC-nya, ya masih banyak lagi. Tapi yang penting saya ajarkan ini adalah menghitung ongkos operasi dulu. Jadi setiap mesin tuh Anda lihat, oh mesin ini ongkos operasinya berapa, mesin fresh ini berapa, ongkos operasi ini berapa. Jadi kalau saya berapa menit saya lakukan di sini, saya tahu rupiahnya berapa. Misalnya mesin las itu misalnya mesin las, sebuah mesin las ongkos operasinya
katakanlah Rp200 per menit. Jadi kalau saya melas produk ini dilas sekian menit, saya tahu berapa harga ongkos operasinya. Ya, ongkos operasi itu ongkos yang terlibat dalam suatu peralatan mesin, ya, itu disebut ongkos operasi. Ya, seperti Innova, saya mau tahu ongkos operasinya berapa, rupiah per harinya berapa harganya. Ya, kalau saya 4 hari ya kalikan aja. Ya, ya, itu ongkos operasi itu. Nah, tentu kalau Innova ya materialnya enggak ada. Kalau jasa itu kan yang kelebihannya material enggak ada. Bedanya dengan produksi, kalau produksi ini ada ongkos material. Kalau ongkos jasa itu materialnya apa sih, nggak ada kan? Jadi kalau 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 maka itu jasa namanya, nggak ada materialnya di situ. Kalau kalau ini apa namanya, barang atau produk barang, ya, barang itu ada materialnya, ada material yang dibeli di situ. Dan beberapa ongkos yang lain seperti ini. Ada perancangan, kan Anda apa namanya, rental Innova kan ada merancang itu, nggak ada kan. Pemrograman CNC, pemrogramannya kan nggak ada. Jadi itu hilang semua ongkos itu. Kalau di sini ada, nanti ada yang perlu itu. Maka itu saya ajarkan yang khas teknik mesin. Tapi kalau Anda asosiasikan yang ke lain, itu akan jadi mudah sebenarnya. Sama aja. Oke. Oke, sekarang saya kasih contoh aja ya supaya. Nah, ini yang saya bilang tadi. Yang paling susah itu adalah menghitung apa namanya, ongkos tidak langsung. Nah, saya anggap aja ini produksi ya. Ini lantai produksinya kita anggap aja ini kita mau menghitung sebuah mesin di sini, yang ini kita mau tahu, dan lantai produksinya ini 150. Maka nanti rumusnya adalah ini 55 per 150. Nah, AI per J-nya itu. Ya. Berapa beban dekatnya CF? Nah, ini 150 juta per tahun. Nah, dari mana dapatnya? Ini panjang ceritanya. Nantilah minggu depan kita. 150 juta ini ada pula cara mencarinya ini. Ya, ini kan di beban dekatnya itu termasuk juga misalnya biaya apa namanya, air. Di sini ini kan ada bangunan, berapa harga bangunan, ada crane, berapa harga crane, ada peralatan, berapa harga peralatan. Tentu ada komputer, berapa harga komputer. Dihitung semuanya itu. Terus di sini ada CS yang bekerja, atau ada security yang bekerja, atau ada teknisi yang bekerja, dihitung juga semuanya itu. Nanti dihitung berapa bebannya dalam per tahun, nanti sekian nanti. Nah, ini saya pending dulu bagaimana cara menghitung 150 juta. Tapi langsung aja kita dapat beban dekatnya 150 juta. Beban jauhnya, katakan beban jauh apa? Ini bidang produksi ini kan dia berada dalam suatu pabrik besar ini. Dalam pabrik yang di sini ada manajer, ada akuntansi, ada mungkin cewek manis yang nerima tamu dan segala macamnya digaji semua kan. Itulah sebut beban jauhnya ini. Yang menanggungnya itu kan mesin ini. Ya, sekretaris dan segala macam itu kan cuma supaya jualannya cepat aja kan, supaya ini kan. Jadi dibayar. Nah, itu yang merupakan beban jauh. Nanti beban jauh itu apa? Gaji, ya. Ini saya gaji. Gaji atau upah. Di situ ada CS, security, ada cleaning service, ada sekretaris, itu gaji semua. Nah, ya, peralatan yang di sana yang tidak langsung. Ya tentu CS, sekretaris, dan segala macamnya punya komputer, punya furniture, punya gunting, punya segala macam lah dibeli. Nah, itu berapa nilainya? Yang tidak langsung. Nah, nanti cara menghitungnya didepresiasikan dalam aset. Ya, dipakai aset. Ya, maka berlaku rumus yang Pak Iksan tadi, CF sama dengan CO kali 1/Y. Ini rumus aset nih sebenarnya nih. 2 apa namanya tadi? Y tambah 1 per 2Y kali tingkat suku bunga. Nah, ini dia. Nanti ada begini rumusnya seperti yang tadi. Ya. Nah, kemudian itu. Ini dianggap 300, maka langsung aja. Nah, 300 ini kan enggak bagian mesin aja yang menanggung beban. Nah, mungkin dibagi faktor pemberatnya, saya masukkan faktor pemberat nanti
Di sini ada ketahui atau pemberat 0,6 ya. Ya, bagian pemesinan di sini ya. Bagian pemesinan ini menerima beban di sini cuma 0,6. Bagian gudang dapat juga jatah dari ini. Jadi sekretaris atau CS atau cleaning service yang Anda gaji itu tidak ditanggung oleh bagian pemesinan sendiri, tentu mungkin bagian PPC juga menanggungnya, bagian gudang juga menanggungnya, ya. Nah, kita anggap di sini asumsikan aja dia bagian pemesinan 0,6 yang menanggungnya. Maka beban 300 juta ini ditanggung oleh bagian pemesinan. Kita kan menghitung bagian pemesinan ini kan 0,6. Yang 150 juta di sini adalah beban dekatnya. Itu beban dia sendiri di bagian pemesinan sendiri. Ya, itu tuh masuk. Nah, kalau saya cari, ya ini harganya nanti 11 juta per tahun. 11 juta per tahun. Jadi mesin ini menerima beban jauh, tidak langsung 11 juta. Nah, untuk tenaga kerjanya dia berapa tadi? Ini 24 juta tambah J. J itu nyalanya kata Pak Diki. J itu berapa nyalanya nanti? Berapa J, berapa shift dia bekerja nanti? Kemudian beban dekatnya beban fixnya 63 juta. Itulah mesin tersebut. Jadi jadi mesin ini kalau saya total di sini ya, saya buat ini. Kalau saya masih ingat di sini, kalau di sini saya masih ingat, saya bersihkan lagi. Nah ini saya bersihkan lagi. Nah ini saya bersihkan lagi. Jadi saya dapat dengan rumus tadi adalah ini di sini tidak salah 63 juta setahun ya. Yang langsungnya 24 juta tambah ada tadi berapa ya? Lupa saya. 24 tambah 52J. Nanti 52J ini kita terangkan. 52J di sini. Sedangkan yang tidak langsung berapa tadi? 11 juta ya per tahun. Nah, inilah ongkos operasi tahunnya total ini. Total ini berapa? Inilah ongkos operasi setahun. Ya, nanti dapat nih ongkos operasi setahunnya berapa nih kalau saya totalkan ini. Nah, ini dia. Sebentar. Oke, nah ini. Oh, enggak ada ya. Saya cari nggak ada di sini. Oke. Ini tadi punya ya, sama ya. 3 juta. Ini contohnya sama. 3 juta sebulan di sini berapa sebulan ini gajinya? Oh, ini 2 juta ya, beda ya. Ini soal yang beda. Nah, sekarang saya oke. Oke ya. Oke, ini. Nah, terakhir saya coba menyelesaikan ini. Nah, ini gimana cara menyelesaikannya? Ya, harga belinya sekian. Nah, ini bagaimana cara menghitung ongkos operasi untuk mesin ini? Sama aja mesinnya. Nah, coba kita jawab pertanyaan ini. Ya, coba kita jawab. Saya coba jawab ya. Kita coba jawab sama-sama. Saya pakai Excel aja dalam menjawabnya. Coba pakai Excel. Cepat. Kalau ada pertanyaan silakan aja. Nah, ini saya coba jawab dalam Excel. Saya coba salin soalnya. Mudah-mudahan soalnya bisa saya copy. Nah, jadi datanya saya coba cari dengan Excel. Pertama yang saya cari, ya kalau ke Excel, tentu saya cari berapa pertama adalah ongkos tetap. Tetap
Saya ulang lagi ya, C. Ini berapa nilainya? Tetapnya. Nah, harga belinya 300 juta, umur ekonomisnya 10 tahun, tingkat suku bunganya 10%. Nah, jadi ongkos tetap per tahunnya adalah berapa? Jadi rumusnya ini. Nah, tadi rumusnya ini. Nah, tadi ini ya. Ini rumusnya. Nah, copy ini. Nah, ini rumusnya. Kalau ongkos tetapnya kalau kita buat kita lebih besarkan sedikit di sini CV-nya adalah harga beli ya. Jadi 300. Nah, 300 kali ya dalam kurung kurung lagi kalau bisa ya, kurung lagi seper Y. Seper Y itu 1 per berapa? Masih ingat Y-nya berapa? Berapa tahun? 12, Pak. 10 tadi enggak? 10, Pak. 10 tahun. 10 ya, 10 tahun. Nah, ini kalau saya lari ini hilang pula dia ini. Hilang dia. Oke, oke. Oke, 1/10 dalam tutup kurung tambah 11/20 itu ya kali tingkat suku bunga dari 10% saya buat ya. Jadi 4,1. ini 0,1 tuh. Nah, ini tutup ini. Oh, berarti 0 komanya salah ya. Jadi enggak ini tik. Nah, inilah nilai 42 juta ini rupiahnya ongkos. Pak kita nih langsung nih kalau kita rumusnya ini tadi ini. Ini rumusnya tadi di atas ini ya. Kemudian gaji operator sekian, KW-nya 15 KW, efisiensi 30%, efektivitas rata-rata 50%, apa namanya, KWH-nya sekian, ya. Kemudian berapa shift dia bekerja? Hitunglah ongkos kerja pemesinan. Kalau dia bekerja 2 shift, nah, 2 shift dia bekerja. Nah, hati-hati. Jadi ongkos pekerjaannya 2 shift ya, hati-hati. Jadi nomor 2 ongkos langsung yaitu CD. Ya CD ya. Ongkos langsungnya berapa? Pertama, ongkos langsungnya adalah dari apanya? Gaji, ya. Karena dalam ini dalam per tahun ya. Kita anggap ini dalam rupiah. Jadi ini rumusnya dalam ya ini maaf ini harus saya ikut. Nah, ini dalam rupiah per tahun ya, rupiah per tahun. Nah, maka kalau langsungnya berapa gajinya tadi? 3 juta ya. 3 juta sebulan kan? Kali 12. Nah, ini hati-hati. Harus dikali 2. Mengapa dikali 2? Kalian tahu? Pak. Ya. Shift-nya 2 kali. Shift-nya 2 kali. Berarti 2 orang bekerja itu. Ya, kalau tidak dikali 2 hanya 1 shift tuh. Berarti inilah gaji tenaga kerjanya. 72 juta. Nah, sedangkan apa namanya? Ininya powernya ya 15 KW kali ini kali aja 30% kali 50% kali harga KWH. Nah, ini. Jadi ini. Jadi ntar di ini berapa tadi? 15 ya. Lupa saya. 15 KW ya. 15 KW 15 kali 0,3 kali berapa tadi ya? 0,5. Saya lupa tadi. Berapa? 30% dan 50%, harganya 1 KWH 1.500 kali 1.500 supaya jadi menit menjadi kali 30. Nah, ini hati-hati. Nah, ini dia 52. Nah, ini hati-hati, ini dalam per menit. Nah, 1 shift itu berapa menit? Nah, nanti
cari di sini. Dua shift itu berapa menit? Nah, nanti di sini. Di sini ini berapa ya? Nah, ini dua shift itu ini 200 dalam setahun 200.000 menit per tahun. Berarti nanti ini harus dikali nilai ini dengan 200.000. Ya, jadi sebenarnya ongkos dayanya kalau nggak salah ini kali ini. Inilah dia 11. Inilah ongkos dayanya 11 juta. Untuk dua shift, karena dua shift ini jam, ini kan kalau saya tambah ini menit per tahun. Nah, ini apa namanya? Untuk per menit nih, per menit aja. Jadi Anda harus per menit untuk yang ini, per menit. Kalau shift menit per tahun ini untuk dua shift. Oke ya. Maka yang ketiga adalah ongkos tidak langsung. Ongkos tidak langsung apa saja di sini beban dekatnya dan beban jauhnya. Beban dekatnya adalah 264 juta lebih, sedangkan beban jauhnya 500 sampai setengah miliar. Tapi yang dibebankan sama bagian pemesinan itu adalah 50% saja. Tidak semua beban ini. Inilah bebannya. Sedangkan mesin bubut itu yang mau dicari adalah luasnya 5 meter persegi berada di antara bagian pemesinan yang luasnya 150 persegi. Nah, jadi rumusnya adalah, kan tadi rumusnya adalah seperti ini. Ini mana tadi? Ya ini, saya ambil rumus ini, saya copy di sini, copy di sini. Nah, dari sini ya, di sini. Nah, kemana dia? Oh, sini. Oh. Di atas, Pak. Ya, di atas ya, tapi ya udahlah. Anda ingat aja lah AI per AJ, AI Per per AJ. AJ. Ya. Jadi 5 per 150 5 per 150 kali beban dekat. Beban dekatnya adalah ini 264 264 juta 187 500 tambah 0,5 kali 503 juta 3,233 ini juga dia. Nah, ini dia apa? Ini dia nilainya ya 17 juta ya. Jadi yang paling besar itu memang ini beban ini. Jadi totalnya ya ini tambah ini upah atau tenaga kerja tambah listrik daya tambah beban tetap. Ini 100 rupiah dalam 1 tahun. Kalau dia 2 shift ada 200.000 menit dalam 1 tahun. Maka ongkos operasi per menit adalah nilai ini dibagi 200.000. Berarti 735 rupiah per menit. Jadi kalau di mesin ini dilakukan operasi pemesinan 20 menit, ya waktu proses selama 20 menit, ini adalah rupiah per menit, maka harga yang ditanggung oleh produk tersebut hanya untuk operasi proses adalah ya segini kali ya kali aja ya susah saya 20 kali 735 400 14.000 itu hanya untuk operasi mesin bubut. Kalau di kanal proses tambah fresh, belum termasuk ongkos materialnya,
Belum termasuk ongkos programnya, ongkos fixture-nya kalau ada, ongkos setup-nya kalau ada, ongkos produksinya kalau ada. Nah, jadi nanti ongkos produksi total bisa bisa jadi 30.000, bisa jadi untuk menghasilkan produk tersebut. Nah, nanti tambah lagi kalau ada marketingnya nanti ongkos berapa gitu, berapa dijualnya. Nah, jadi dari 30 dijual 50.000 atau 60.000. Nanti berapa keuntungannya. Nah, itu kira-kira ini cara menghitungnya ya. Jadi kalau analog usaha rental di sini CF ini adalah dari mobilnya, langsungnya jadi sopir dan bahan bakar. Yang tidak langsung adalah Anda hitung seluruh biaya bangunan sewanya, gaji-gaji seluruh staf yang lain, alat-alat seluruh itu nanti diturunkan dari apa namanya dari aset, hitung aset itu. Nanti saya ajarkan minggu depan lah kalau karena waktu hari ini nggak sampai. Ini dasar awal dari untuk menghitung ongkos operasi ya dari sebuah mesin bubut, sama juga menghitung ongkos operasi dari sebuah eskavator, sama juga ongkos operasi dari sebuah mobil, sama juga ongkos operasi dari mesin-mesin yang lain. Mesin fotokopi juga bisa dicari di sini. Ya. Tapi apakah ini menjadi ongkos produksi total? Belum, ada tambah-tambah lain. Ya, kalau di produksi ada material minimal yang harus ditanggung. Itu besar itu porsinya. Ya, katakan untuk beli materialnya 20.000 ya sudah tambah dia. Ini baru dioperasikan saja. Oke, itu apanya? Ada pertanyaan sampai di sini? Berarti ongkos operasi ini kalau di jasa udah ini hasil akhirnya Pak ya. Karena kan kalau Betul di sekali jasa Pak masih Akmal ya. material. Kalau di jasa sudah hampir mendekati harga asli itu. Betul. Kalau di apa ya tidak ada material, ada kalau di CNC ada khusus, ada pemrograman, ada proses planning, ada desain, barangkali ongkos yang harus ditanggung, ada ongkos desain. Nanti ya minggu depan sampai ke sana kita. Saya akan membahasnya secara holistik sampai ke sana. Tapi ini dasar awal ini. Gimana? Ada pertanyaan lain atau pertanyaan yang lain? Jadi PR-nya ini barangkali mungkin bisa jadi PR tambahan untuk menjadi pemanasan Anda untuk contoh menghitung sebuah ini aja. Atau cukuplah ini nanti terakhir lebih kompleks lagi. Saya PR terakhirnya tidak ini aja. Sampai dengan yang saya bilang tadi pemrograman atau kalau satu produk itu tidak dibubut saja, ada freeze-nya, ada last-nya, ada proses EDM-nya, kan total dia di sini. Tidak hanya ini kan mencari operasi mesin bubut yang asumsikan produk itu hanya dibubut saja. Kan tidak begitu. Banyak kan. Suatu produk itu kan tidak hanya dibubut saja. Nah, itu minggu depan. Itu lebih kompleks. Ada pertanyaan lagi?